didukung oleh. Halo pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Kali ini Metro News Dialog kembali menyapa Anda bersama saya Rida Pulpi. Dan selama 1 jam ke depan kami akan menemani Anda dengan narasumber-narasumber untuk membahas topik-topik menarik pada hari ini. Selain itu, dialog kali ini juga disiarkan secara langsung di 3 radio yakni di Sonora FM, Rasika FM, dan Up Radio. Pemirsa, Pancasila sebagai pemersatu bangsa ini diharapkan menjadi pedoman masyarakat dalam hidup bermasyarakat. Pemerintah dan juga seluruh stakeholder terkait ini terus menanamkan nilai-nilai Pancasila dalam bermasyarakat dan pastinya dalam berbagai hal dengan banyak cara. Sebelum saya perkenalkan siapa saja narasumber pada hari ini, ada sedikit tayangan untuk Anda saksikan. Suatu bangsa mutlak perlu memiliki suatu dasar negara sebab dasar negara merupakan rampu bagi arah suatu pemerintahan agar sesuai dengan tujuan yang dicita-citakan. Sejalan dengan mukadimah Undang-Undang Dasar 1945, maka cita-cita kemerdekaan Indonesia adalah mewujudkan suatu masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila. Dengan demikian kemudian Pancasila bukan saja sebagai dasar negara, tetapi sekaligus juga telah menjadi tujuan kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila memiliki arti dan fungsi. Selain menjadi dasar negara, Pancasila juga mempunyai arti antara lain. Pancasila adalah jiwa bangsa Indonesia, Pancasila adalah kepribadian bangsa Indonesia. Pancasila adalah pandangan hidup bangsa Indonesia. Pancasila adalah falsafah hidup bangsa Indonesia. Pancasila adalah perjanjian luhur rakyat Indonesia. Pancasila adalah landasan ideologi. Pancasila sebagai pemersatu bangsa dan masih banyak yang lain. Pancasila sebagai alat pemersatu bangsa artinya bahwa Pancasila merupakan alat untuk menjaga keutuhan negara Kesatuan Republik Indonesia NKRI. Ini ditunjukkan dengan sila ketiga Pancasila Persatuan Indonesia yang menunjukkan Pancasila menjunjung tinggi persatuan bangsa. Sila Persatuan Indonesia juga menunjukkan bahwa bangsa Indonesia memiliki perbedaan-perbedaan dan beragam. Pancasila sebagai alat pemersatu bangsa menjadi pedoman, peraturan, dan dasar dari norma-norma hukum yang berlaku di masyarakat. Pancasila menjadi pemersatu tetap utuhnya negara Kesatuan Republik Indonesia NKRI. Kelangsungan hidup negara dan bangsa Indonesia di era globalisasi mengharuskan kita untuk melestarikan alat pemersatu bangsa, agar generasi penerus bangsa tetap dapat menghayati dan mengamalkannya, dan agar intisari nilai-nilai yang luhur itu tetap terjaga dan menjadi pedoman bangsa Indonesia sepanjang masa. Sehingga bangsa Indonesia ini tetap berdiri kokoh seperti harapan pejuang para pendiri bangsa dahulu. Di Kota Semarang sendiri pemirsa, tampaknya nilai-nilai Pancasila ini sudah diterapkan dalam kehidupan bermasyarakat dengan banyak cara seperti tayangan yang sudah Anda saksikan tadi. Nah, untuk membahasnya pada hari ini sudah bergabung bersama kami di Metro TV Jateng DIY ada Wakil Ketua DPRD Kota Semarang Wahyu Winarto yang akrab disapa Pak Lilo. Halo Pak. Kemudian Komandan Kodim 0733 Kota Semarang Letkol Infanteri Honi Havana. Halo Pak Honi, dan juga Ketua Kesbangpol Kota Semarang Dr. Ades Sabto Adi Sugiartono. Halo Pak Sabto, apa kabar Bapak-bapak? Semoga sehat-sehat. Oke, saya ke Pak Lilo terlebih dahulu. Pak Lilo, kalau Anda lihat, bagaimana Anda melihat urgensi Pancasila di Kota Semarang saat ini sebenarnya seperti apa? Iya, terima kasih Mbak Pulpi. Ya, tentunya kita sudah ketahui bahwa Pancasila ini kan dasar kita bermasyarakat dan berbangsa, tentunya itu sudah kita istilahnya kalau Pak Dandim ngomong harga mati kan gitu. Ya memang di Kota Semarang tentunya kita masyarakat harus selain mengamalkan Pancasila, tapi kita juga harus bisa budaya yang kita punya, norma-norma agama itu juga harus bisa dilakukan juga dalam bermasyarakat. Saya kira itu. Oke, kalau menurut Pak Honi, karena saya lihat sepertinya Kodim ini sedang gencar-gencarnya ya untuk menerapkan Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat dengan banyak cara, mulai dari bahasa Ramadan, kemudian kegiatan-kegiatan yang diinisiasi oleh Kodim ini rupanya ada banyak sekali. Urgensinya seperti apa sebenarnya? Baik, sebenarnya
ini kewajiban Mbak bagi kami di TNI, karena TNI itu kita sebenarnya sangat terikat dengan Pancasila. Dalam Sabta Marga kami, Sabta Marga 1, 2 terutama, di situ disebutkan TNI itu pendukung dan pembela ideologi negara yang bertanggung jawab dan tidak mengenal menyerah. Artinya TNI memang selalu terikat untuk selalu menjaga, menguatkan, dan memasyarakatkan nilai-nilai Pancasila di tengah masyarakat. Kemudian ya kita sendiri merasakan kondisi saat ini Mbak ya. Kondisi saat ini, kemudian juga kita ini menurut kami kita perlu bersiap juga untuk tahun 2024. Kita jangan terlambat start ini. Waktu yang 2 tahun ini adalah waktu yang sangat krusial, urgent bagi kita untuk menyiapkan diri sehingga pada saat nanti pelaksanaan tahun 2024 kita harapkan lebih kondusif, lebih rukun, lebih guyup daripada tahun 2019 yang lalu, Mbak. Okay. Nah ini makanya kita mulai kegiatan-kegiatan ini juga merupakan perintah dari Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal TNI Dudung Abdurrahman untuk kami jajaran TNI khususnya kewilayahan memperkuat ideologi Pancasila di tengah masyarakat. Berarti dalam menyongsong kontestasi politik 2024 tidak bisa dipungkiri ya bahwa urgensi Pancasila di Kota Semarang termasuk ini cukup tinggi begitu ya Pak Wandi. Nah kalau dari Pak Sabto, dari organisasi masyarakat kalau kita lihat kan banyak sekali sebenarnya campur tangan organisasi masyarakat yang ikut andil dalam membumikan Pancasila kembali begitu. Kalau dari Pak Sabto sendiri melihatnya seperti apa? Ya, jadi Pancasila itu mestinya sudah tidak kita persoalkan lagi dalam artian konteks sebagai ideologi negara, dasar negara. Ini mestinya sudah kita tidak persoalkan lagi. Hanya menghadapi kondisi perkembangan zaman ke depan dan sebagainya ini ada namanya ancaman, tantangan, ya, hambatan dan gangguan. Nah, ini perlu kita perhitungkan bahwa kita ini makin ke depan ini harus menanamkan betul jati diri bangsa kita yang tercermin di dalam nilai-nilai luhur Pancasila itu. Kemudian siapa yang harus bertanggung jawab? Ya seluruh komponen bangsa, termasuk ormas-ormas ini. Nah, kalau ormas-ormas sekarang ini, ya mestinya ormas yang berbadan hukum, ormas yang terdaftar maupun sebagainya ini di dalam ketentuan undang-undangnya mereka pun harus melandaskan diri pada ideologi Pancasila, berasaskan pada Pancasila. Jadi tidak bertentangan, kalau mereka punya asas tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar dan Pancasila itu sendiri. Nah, ormas-ormas sekarang sudah mulai, artinya banyak yang menyadari tentang hal ini sehingga banyak ormas-ormas yang memang kemudian dengan caranya, ya secara tidak langsung mau tidak langsung sebetulnya sudah mengamalkan nilai-nilai Pancasila. Karena bagaimana dia berorganisasi itu cermin dari demokrasi. Demokrasi adalah sila keempat. Kemudian bagaimana dia mengamalkan nilai-nilai ketuhanan, ormas-ormas yang beragama ini, kerukunan, ini juga ada itu. Jadi intinya ormas-ormas sekarang ini sebagian besar dan sebagian besarnya memang mendukung dan melaksanakan nilai-nilai Pancasila itu sesuai dengan titik perhatian mereka. Oke, berarti gitu, sebenarnya Mbak, sudah mulai menerapkan nilai-nilai Pancasila meskipun sepertinya kalau kita lihat banyak masyarakat yang masih dalam tanda kutip begitu ya Pak Sabto memandang sebelah mata organisasi masyarakat, masih kerap dipandang negatif begitu ya. Nah, jangan kemana-mana pemirsa, kami akan kembali seusai jeda, tetap bersama kami di Metro News Dialog. Didukung oleh